Pemirsa, penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan bersama Barreskrim Polri. Penetapan tersangka ini adalah sebagai bukti bahwa Polda Jawa Tengah ini berkomitmen menangani kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menyebut ketiga tersangka berinisial Dr. TE, SM, dan Dr. ZR. Ketiga tersangka juga terbukti memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK. Krim Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1. Saudara TEN, kedua Saudari SM, ketiga Saudari ZYA. Adapun pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2003. Ya, lantas bagaimana respon dari keluarga atas penetapan 3 orang tersangka? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan kuasa hukum keluarga, Dr. Aulia, ada Bapak Misyal Ahmad. Selamat malam, Pak Misyal. Selamat malam, Pak. Pak Misyal, kami ingin tahu tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan 3 orang tersangka setelah 4 bulan lamanya kematian dari Dr. Aulia atau korban. Ini seperti apa, Pak? Baik, pertama saya mewakili pihak keluarga selaku penasihat hukum mengucapkan terima kasih kepada Polda Jateng yang sudah bekerja keras karena memang tidak gampang mengungkap kasus ini dikarenakan korbannya telah meninggal, Mbak. Dan alhamdulillah sekian lama ini proses itu tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan hingga bisa ditetapkan 3 tersangka dari 3 klaster. Yang pertama adalah Kaprodi inisial TE, yang dari pertama saya sangat curiga dengan Kaprodi dan saya sangat menuntut tanggung jawab dari mereka karena dia selaku pimpinan di program pendidikannya, kepala di program pendidikan. Yang kedua adalah staf bagian keuangan Undip yaitu SM, beliaulah yang mengkolek uang-uang dari PPDS. Dan yang ketiga adalah residen yaitu ZR. Semua tiga-tiganya adalah seorang dokter. Oke, baik. Dari 3 tersangka yang sudah ditetapkan begitu Pak, kami ingin tahu lebih dalam mengenai peran-peran dari ketiga tersangka ini, Pak Misyal. Ya, Kaprodi tentunya yang harus bertanggung jawab terhadap program pendidikan, Mbak. Contohnya pernah saya sampaikan bahwa terjadinya jam belajar, terjadinya bullying, terjadinya pemerasan, itu harusnya tidak terjadi kalau Kaprodi itu bisa bekerja dengan baik. Itu satu. Yang kedua, yang tersangka SM. Tersangka SM itu berperan mengkolek uang untuk semua kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah dipastikan oleh pemerintah bahwa itu adalah beasiswa, tidak ada lagi uang-uang lain. Gitu loh. Nah, yang ketiga yaitu peran residen adalah peran yang melakukan perannya kurang lebih sama, melakukan pemerasan, intimidasi, ya kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Ini kan ada Kaprodi yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak. Lantas apakah sudah ada informasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh pihak universitas mengenai hal ini? Belum, ini saya belum tahu dari universitas. Cuman kan saya memang membuat surat kepada Kementerian Kesehatan untuk tidak dibuka dulu pendidikan di Undip sampai dengan adanya tersangka. Dan itu diikuti oleh Pak Menteri Kesehatan. Hingga sampai hari ini belum dibuka. Setelah ditetapkan adanya tersangka ini, dari pihak Kemenkes mungkin akan berencana untuk membuka kembali program pendidikan
di Undip untuk untuk bidang kesehatan. Oke, baik. Sejauh ini kan baru 3 tersangka ya Pak yang kemudian diumumkan oleh pihak kepolisian. Kalau dari pihak keluarga khususnya Anda sebagai kuasa hukum gitu, adakah mungkin pihak-pihak lain yang kemungkinan ini akan juga ditetapkan sebagai tersangka, Pak Michel? Masih ada, Pak. Saya masih optimis, masih banyak yang bisa dijadikan tersangka dari kalangan presidennya, seniornya. Kita akan kejar itu. Dan saya juga mengimbau kepada Menteri Kesehatan untuk segera dibentuk Satgas untuk bullying ini, karena ini korbannya banyak yang tidak berani melapor, Mbak. Gitu loh. Kalau cuma sanksi-sanksi administrasi saja percuma, mereka tidak ada efek jerah. Ini harus sanksi pidana seperti yang saya kerjakan sekarang ini. Ini nggak ada ampun. Saya akan berjuang bagaimana caranya nanti untuk izin dokternya pun bisa dicabut. Mereka tidak pantas lagi jadi dokter. Saya juga sedang berkomunikasi dengan pihak Polda untuk segera mereka ditahan. Karena pasalnya memungkinkan untuk mereka ditahan. Dan memungkinkan juga mereka untuk menghilangkan barang bukti lainnya. Baik, masih ada keterlibatan begitu dari pihak kuasa hukum, masih optimis adanya tersangka-tersangka lain. Baik, terima kasih banyak Pak Michel Ahmad selaku kuasa hukum keluarga korban atas waktunya di Apa Kabar Indonesia malam. Selamat malam.